Halo, selamat datang di Beritek. Di sini aku akan bahas berita teknologi yang fresh dan baru yang ada di dunia teknologi. Lalu kita langsung mulai aja dari iQOO Neo 11 telah dirilis di Cina. So iQOO Neo 11 ini adalah of course kelanjutan dari iQOO Neon 10 dengan Snapdragon 8 Elite. Habis itu ada juga chip gaming Q2 yang bisa memberi fitur kayak upscaling dan interpolasi, jadi yang awalnya cuma bisa 60 fps bisa lebih dari itu, bisa 90 atau 120. Dan juga Snapdragon 8 Elite ini adalah chipset flagship tahun lalu, jadi of course performanya juga masih mantap. Kalau dilihat dari yang tahun lalu, chipset ini masih bisa jalan datanya kayak Genshin, max settings, dan masih sekitar 60 fps. Dan juga HP ini akan membawa baterai sebanyak 7500 mAh. Dan ini adalah salah satu inovasi yang sangat besar tahun ini. Jadi tahun ini sekarang banyak HP-HP yang ada 6000 mAh, 7000, dan ini mungkin saya tahu kok adalah baterai terbesar yang ada di HP yang ukurannya normal, bukan yang kayak batu bata itu. Di HP ini tipis tapi baterainya 7500 mAh. Jadi kalian bisa main atau push rank lama tanpa perlu khawatir untuk ngecas. Dan juga kalau ngecas masih HP ini mendukung charger hingga 100 watt. Jadi walaupun baterainya gede ini masih bisa dicas lumayan cepat dengan charger 100 wattnya. Lalu ada layar LTPO 6,82 inci, resolusi 3168 kali 1440 pixel dengan refresh rate 144 Hz, dan pastinya yang ada standar ya kayak in-display fingerprint dan semacamnya kayak gitu. Lalu HP ini akan pakai Origin OS 6 yang berbasis Android 16 dan Wi-Fi 7. Tapi entah kenapa Bluetooth-nya masih Bluetooth 5.4 walaupun tapi mungkin karena juga harganya. Lalu ada juga rating IP68 dan IP69. Jadi dicelupin aman aja. Dan untuk harganya kalau lihat yang dari tahun lalu sih iQOO Neo itu sekitar 5 juta sampai 6 jutaan ya. Dan mungkin kalau masuk ke sini nggak akan jauh dari itu. Oke. Nah setelah itu kalau mungkin teman-teman lebih cari HP yang lebih mewah lagi, ada bocoran baru tentang Huawei Mate X7, HP lipat flagship Huawei. Jadi ada bocoran dari user Digital Chat Station di Weibo mengindikasikan bahwa Huawei sedang mengembangkan HP lipat barunya itu dengan kode nama Delphi dan mungkin akan diluncurkan sebagai Huawei Mate X7 tahun depan. Di HP ini akan diperkirakan akan mempunyai layar yang di dalam seluas 7,95 inci dengan panel LTPO dan resolusi 2K. Habis itu mungkin juga akan menggunakan Kirin 9030, chipset flagship baru mereka yang dirumorkan akan memberikan performa tambahan sebanyak 20%. Tapi perlu diingat kalau Kirin itu ketinggalan sejak mereka kena sanksi dari Amerika. Jadi 20%-nya itu masih ketinggalan lah dibandingkan yang baru. Ataupun tahun lalu juga gitu. Lalu HP ini juga mungkin akan mempunyai baterai yang lebih besar dan bodi yang lebih tipis, ngikutin tren HP baru sekarang ya dengan teknologi baru itu. Dan juga akan bawa dua kamera 50 megapiksel, yang satu sensornya 1:1,56 dan satunya 1:1,3. Setelah itu mungkin Mark Zuckerberg akan melirik HP ini karena ada kasus yang melibatkan Meta atau Facebook bahwa mereka digugat dalam pencurian video seni atau pembajakan video seni oleh Strike Three Holdings yang mungkin nama brandnya nggak bisa disebut tapi mungkin ada di sini nanti. Jadi Strike Three menuduh Meta mencuri porno untuk melatih AI versi dewasanya, dan mereka menuntut ganti rugi sebanyak 350 juta dolar. Tapi argumen Meta bahwa download itu hanya adalah untuk konsumsi pribadi. Mereka bilang bahwa ada 22 download tiap tahun dari IP mereka dan data tersebut nggak cukup untuk latih AI.
Dan aku cuma bisa bayangin kalau konsumsi pribadi itu buat sendiri, Zuckerberg, dan dia di sarang kadalnya itu, dia tiduran sambil nonton video, dan dia nonton video bukan buat menikmati diri sendiri, tetapi buat belajar gimana manusia bikin anak, kayak gitu. Karena dia cuma tahu cara bikin anaknya kadal. Dan mungkin setelah itu Zuck bisa memakai browser ini di PC-nya kalau dia ingin mencari referensi lain. Karena Samsung browser akhirnya datang ke PC, sekarang hanya tersedia di US dan Korea Selatan. Untuk yang terdaftar di Samsung Beta Program. Browser ini mempunyai fitur seperti sinkronisasi antar device, bisa bikin sinkron antara history, bookmark, password, antara PC dan HP atau tablet, pokoknya semua device yang ada browser Samsungnya. Lalu ada juga fitur AI Browsing Assist yang dapat merangkum halaman website dan menerjemahkan teks. Serta juga ada fitur yang dimana kalian bisa dari HP ngelanjutin sesinya ke PC atau sebaliknya juga. Dan walaupun ini juga browser Chromium lain yang datang ke PC dan aku juga nggak pernah make, tapi kalau teman-teman pakai bisa komen di bawah gimana pengalamannya di mobile. Selanjutnya Nvidia sekarang berenang di uang. Jensen Huang sekarang order 1 juta jaket kulit untuk dirinya sendiri. Karena Nvidia secara resmi menjadi perusahaan pertama yang mempunyai market cap sebanyak 5 triliun dolar. Jadi itu aja untuk hari ini. Source-nya bisa cek di deskripsi di bawah dan itu aja untuk hari ini. Bye.